Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu sukacita lagi pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan kemurahan Tuhan kembali memberikan kami kekuatan untuk dapat menikmati hari ini. Tuhan berkati kami semua, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bersama-sama Roma 10 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15. Saya akan membaca ayat 9 dan 10 saja. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang keempat menjelaskan kepada kita, Kristus adalah tujuan dari kegenapan Taurat. Di ayat yang kelima, dia juga menjelaskan sebab Taurat bicara tentang Dia, dan hanya Dia yang dapat menggenapi Taurat seutuhnya. Ayat 6 hingga ayat yang ke-7 menjelaskan manusia tidak perlu dan tidak mungkin menjangkau Allah, atau turun ke neraka menanggung sendiri segala akibat dosanya demi memperkenankan Allah. Di dalam ayat yang 9 hingga ayat yang ke-10 menjelaskan Kristus sudah melakukan itu semua. Ia Allah menjadi manusia sehingga manusia tidak perlu mencari Allah dengan usaha sendiri. Ia menanggung derita dan hukuman dosa manusia agar terbebas dari murka Allah. Jalan keselamatan telah terwujud dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah hanya menuntut respon sederhana, yaitu yang percaya dan melahirkan pengakuan bahwa Yesuslah Juru Selamat dan Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-9 dan 10 yang sudah kita baca tadi, lebih menekankan sebuah pengakuan dari kita sendiri sebagai pribadi yang percaya. Karena pengakuan dari mulut kita itu menunjukkan bahwa kita sungguh percaya kepada Yesus, dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena dengan percaya kita dibenarkan, karena dibenarkan kita berani menunjukkan iman percaya kita. Dengan pengakuan dari mulut kita, berarti kita juga harus mengakui itu di depan semua orang di dalam dunia ini, bahwa Yesus adalah Tuhan atas dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasinya bagi kita. Sebagai orang percaya, sudahkah engkau dan saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Yesus secara pribadi masuk dan tinggal dalam hidup kita? Kalau belum, akuilah Dia. Kalau sudah, mari kita bersama-sama mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, sebagai saksi Kristus dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan studi kita. Kristus dijadikan pusat kehidupan kita, supaya orang lain bisa melihat karakter Kristus hidup di dalam hidup kita, dan mereka bisa percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Sepanjang hari ini kita jalani dengan memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mereka di luar sana yang belum percaya dapat melihat Kristus yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, menjalani sepanjang hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami ya Tuhan. Buatlah kami berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.